Shalom warga kerajaan. Shalom, ada sukacita di hatimu? Selalu, amin. Ya, mari kita terus bersukacita. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kita beribadah ya. Tapi teruslah kita terhubung dengan Yesus Tuhan, amin. Mari bersukacita dan katakan terima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan Yesus, kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya di dalam satu nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Biar segala kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan
kita mengangkat tangan kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Oh pasyakarala batasandayarala masyekerelaba. Kuralaba sakanayarato sekeralaba takanama. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkati bangsaku, negeriku Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Diberkati para pemimpinnya, presiden kami Bapak Prabowo, wakil dan para menteri serta para pemimpin sampai di pelosok-pelosok daerah yang ada. Diberkati mereka dalam nama Yesus. Diberkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Oh basyakaralaba tasyandaralaba. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau katakan berkat turun atas Indonesia, berkat kesehatan, berkat keamanan, damai sejahtera bangsaku Indonesia. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jakarta Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh melihat penuaian atas Jakarta ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk gerejamu yang ada di Jakarta ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk Pantai Indah Kapuk Tuhan dan sekitarnya. Kami memberkati daerah di mana kami ada, di mana Engkau utus kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami terang dan garam atas daerah Pantai Indah Kapuk dan seputarnya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Rock Ministry yang ada Tuhan. Kami memberkati gembala senior kami Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati Gembala Jabodetabek Serang Banten Tuhan, untuk Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan kami juga memberkati gembala kami di tempat ini, Rock Pantai Indah Kapuk Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi setiap mereka. Kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran terjadi atas mereka. Diberkati kesehatannya, rumah tangganya, penggembalaannya, diberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati setiap gembala Rock yang ada di Jabodetabek Serang Banten Tuhan, bersama dengan penggembalaannya, jemaat yang ada. Tuhan tolong mereka Tuhan Yesus, supaya terus Tuhan mereka melekat kepada Tuhan, supaya terus Tuhan visi misi Tuhan terjadi atas mereka. Dan kami percaya ada penuaian jiwa-jiwa yang besar terjadi atas Jabodetabek Serang Banten. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami sudah menerima jawaban yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Coba keluar dari kursimu, beri salam kanan kirimu, katakan hari ini hari yang luar biasa. Amin. Yes. Sebab Dia baik, selamanya Dia baik. Amin. Katakan, Dia mati bagiku.
ada di hatiku. Katakan, surga ada di hatiku. Yes, surga selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Lebih keras lagi jemaat. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Sekali lagi. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Marilah kita puji Dia. Surga di hatiku. 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 Kerajaannya di sini. Katakan, surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Marilah kita puji Dia. Surga di hatiku. 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 Haleluya. Betul surga ada di hati kita. Amin. Lebih keras lagi katakan. Amin. Mari kita praktek. Amin. Lebih keras lagi menyanyi bagi Allah kita. Siap. 1, 2, 3, go. Jemaat katakan. Lebih keras. Surga di hatiku. Sekali lagi. Surga di hatiku. Coba lihat kanan kirimu. Surga di hatiku. Lihat senyum di wajahnya. Ada sukacita. Amin.
kita melihat beberapa generasi di dalam Natal ini. Salah satunya tentu saja yang paling muda adalah Mary, ya. Itu mungkin generasi Z, Gen Z. Dan kita bicara tentang Yesus, generasi Alpha, ya. Kalau kita lihat generasi sekarang. Tetapi juga ada baby boomer, yaitu Hannah dan Simeon. Dan juga ada generasi X, mungkin yaitu Zakaria Elizabeth. Tapi saya mau bicara tentang the working force. Kenapa? Yaitu datanglah tentara malaikat memberikan puji-pujian, choir dari sorga kepada para gembala. Saudara, kita tahu Yesus menyebut dirinya, I am the good shepherd. Actually, the good and the shepherd. The shepherd. Gembala aku, Yesus. Karena itu saudaraku, dan juga dia dilahirkan, jangan lupa saudara, kenapa begitu mudah para gembala menemukan Yesus? Dia ada, yaitu saudaraku di menara domba. Ya, Migdal Eder itu adalah satu tempat khusus di mana semua domba di sana tidak untuk sate kambing, tetapi untuk persembahan di bait Allah. Dan harus dipastikan yang lahir tidak ada cacatnya, tidak ada tulangnya yang patah, tidak ada yang besar sebelah, panjang sebelah, tidak. Harus perfect. Dan di sanalah Sang Mesias dilahirkan. Saudara mungkin saudara bisa mengerti pada akhir tahun ini, saudara mungkin menghadapi seperti para gembala itu, menjaga di waktu malam. Mungkin di malam buat saudara, mungkin ada kesulitan yang saudara hadapi. Tapi jangan lupa apa yang dinyanyikan oleh para malaikat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nama Tuhan El Elyon, the highest God, ya. Allah yang paling maha tinggi, El Elyon. Tetapi saudaraku, kemuliaan itu bukan cari di bumi ini. Apalagi buat diri sendiri. Tapi kemuliaan bagi Allah. Akibatnya adalah Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera yang kita cari itu. Yaitu bagi siapa yang berkenan kepadanya. Terjemahan yang berkata, goodwill toward men. Setiap orang yang punya goodwill pasti berkenan pada Tuhan. Karena segala berkat dan segala perintah Tuhan adalah untuk kepentingan manusia. Saudaraku, ini mewakili generasi XYZ. Mungkin ini saudara in the working force. Mungkin saudara sedang seorang ibu rumah tangga. Dan saudara sedang mengalami malam hari. I give you good news. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. In the city of David. In the Bethlehem. Bethlehem bukan cuma rumah roti. Bethlehem itu adalah the city of the warrior. Saya orang Surabaya, saya bangga. Sebab kota pahlawan saudara ya. Sebab akan ada kota kerupuk, ya, kota udang. Tetapi Bethlehem adalah the city of the warrior. Karena itu, Yudas mengira Yesus akan melawan kepada Pontius Pilatus. Tapi Yesus datang dengan kasih yang pertama. Tetapi yang kedatangan yang kedua, dia tidak lagi datang dengan keledai berwarna putih. Dengan maksud damai, dia datang dengan kuda berwarna putih untuk menghakimi dan menghukum hari-hari ini. Begitu banyak serangan kepada Israel dan sebentar lagi kepada Kristen. Dan dikira Tuhan diam aja. God is not to be mocked. Tuhan tidak untuk yaitu dipermalukan. Karena itu telah lahir bagimu. Luar biasa. Mungkin banyak orang mengerti ini. Tetapi bagimu dan bagiku telah lahir Kristus Juru Selamat. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. God bless you. Amin. Saat keadaan seakan tak
melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Kami bersyukur kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini. Seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini, kami melihat penyertaan Tuhan yang luar. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh berdiri hari ini pun karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan ya Tuhan, semua karena Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau di tengah-tengah kami. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan ucapan ya Tuhan, dengan penuh pujian syukur kami kepadamu. Dalam musim apapun kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kuatkan kami, bangun setiap kami untuk melihat hari-hari ke depan. Tuhan tetap bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Thank you teman-teman. Oke. Ya, shalom semuanya. Ya, anak-anak tin silahkan naik lagi ke markasnya di atas, karena habitatnya di sana. Ya, ya puji Tuhan ya, kita boleh di penghujung tahun ini, kita boleh melewati sepanjang tahun ini dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya tahu bahwa setiap kita disertai oleh Tuhan. Ya. Saya tahu saudara melewati banyak musim dalam kehidupan ini. Tapi apapun musim itu bukan masalah musimnya, ya. Karena kita akan lalui itu. Tapi yang penting bahwa kita ngerti tujuan Tuhan dalam setiap musim dalam hidup kita. Ya. Kenapa kita masuk musim itu? Tapi percaya aja bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama. Dia tetap Immanuel, akan terus menyertai kita. Ya, dia akan membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan. Ya. Nah, di ibadah akhir tahun ini atau ibadah yang terakhir di tahun ini, saya tidak sendirian karena ada yang ingin sharing juga kepada saudara. Ya. Bagi-bagi sharing tidak bisa semuanya, tapi saya berharap ini menjadi yang membangun setiap saudara. Ya. Yang pertama saya panggil saudara Robin. Ya. Saudara masih kenal Robin? Ya, Bapak Robin, silakan Robin maju. Ya, ya dia enggak mungkin beberapa enggak kenal atau tahu lah. Ya, setiap kali dia ibadah kita, dia juga banyak yang tidak tahu, dia juga gembala saudara, ya. Banyak tidak tahu, tapi puji Tuhan selama ini, sini Bin, ya, dia ada bersama dengan kita bertahun-tahun ini, ya, dan ya saya rindu dia berbagi sesuatu buat kita semuanya. Saya cukup mengetahui perjalanan juga kehidupannya, ya. Saya berharap apa yang dilaluinya dan ini menjadi berkat buat kita. Shalom semuanya. Terima kasih buat Pak Har
kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Har, katanya Robin, kamu bersaksi ya katanya. Dalam hati saya, aduh bersaksi apa ya? Saya orangnya kan nggak terlalu suka bersaksi mengenai kehidupan saya ya. Saya agak introvert sebetulnya. Saya nggak mau cerita-cerita kalaupun saya ada masalah kepada orang lain, kecuali orang yang benar-benar saya percaya, karena saya takut ceritanya kemana-mana gitu. Dan biasa kalau orang, banyak yang bilang gini, kalau ada masalah jangan suka cerita-cerita juga, nanti diceritain juga ke orang-orang lain, jadi semua orang tahu gitu kan ya. Tapi karena Pak Har yang minta ya, saya pikir ya udah dah, saya coba ceritakan juga ya. Nah, saya ingin sebelum saya menyampaikan kesaksian saya ingin bagi firman Tuhan, boleh ya Pak Har ya? Tadi saya dengar lagu yang terakhir ini, rasanya kok pas banget ya, cocok banget yang pengen saya sampaikan gitu. Mengenai badai ya, ketika badai datang dalam hidup kita gitu ya, seolah semua itu seperti tidak menentu gitu ya. Dan ini yang saya hadapin gitu ya beberapa tahun ini gitu. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan katakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan saya percaya batu ini adalah Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri. Beberapa tahun ini saya mengalami yang namanya hujan, banjir dan badai. Kalau Tuhan bilang badai ini bisa merubuhkan rumah, artinya badai ini bukan badai yang main-main, bukan badai yang ecek-ecek. Ya, tapi badai yang besar bisa merubuhkan rumah loh. Ya, nah ketika badai ini datang, jujur dalam hidup saya nggak pernah tahu kok saya bisa ngalami seperti ini ya. Memang badai kalau datang nggak pernah ngetok pintu ya, nggak pernah minta izin, langsung datang jebret gitu ya. Nah sejak COVID itu mulai hujan, kalau hujan rasanya biasa-biasa aja gitu ya. Dalam hidup kita pasti adalah masalah-masalah kecil, mungkin sebentar selesai. Tapi hujan ini nggak mau stop-stop saudara. Sampai hujan nggak mau stop, timbul banjir. Nah setelah banjir lebih parah lagi, badai gitu ya. Waktu banjir ini udah mulai resah. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, bantu saya nih Tuhan. Kalau nggak pertolongan Tuhan, siapa lagi yang saya minta tolong? Saya bilang, kalau sama manusia, Tuhan kan bilang, kamu bisa kecewa. Kita cuma berharap sama siapa? Sama Tuhan. Ya kan? Berdoa tiap malam, sujud, ya kan? Nggak selesai itu. Kita berharap Tuhan, ini selesai tahun ini. Nggak selesai juga. Malah makin parah. Aduh, kenapa ya Tuhan? Saya bilang ya. Apa saya ada kesalahan, saya ada dosa, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan kalau saya ada dosa, ampuni Tuhan. Ya kan, Tuhan tolong. Saya ini udah benar-benar rasanya nggak enak banget ya. Namanya badai, proses, nggak ada yang enak ya saudara ya. Nah, jujur kalau tadi Pak Har bilang kan saya bukan gembala lah. Tapi saya ada komunitas lah. Di komunitas itu saya sering menyampaikan firman Tuhan yang membangun, ya kan. Saya sering menceritakan mengenai Yusuf, bagaimana Yusuf mengalami masalah, terus kemudian sampai Tuhan mengangkat dia. Nah, waktu cerita itu gampang saudara, karena kita nggak ngalamin ya. Tapi begitu ngalamin, lupa itu semua. Kenapa? Seperti lagu tadi, nggak menentu. Kita rasanya gelap gitu ya. Aduh, gimana Tuhan ke depan ini? Seperti nggak ada jalan gitu loh. Ya, nangis, iya udah. Wah, stres banget gitu ya. Jadi
yang namanya sampai rasanya mau mati, bener loh. Jadi saya baru nyadar ya, ada orang-orang yang kalau sampai bunuh diri itu benar-benar udah berat sekali itu. Jadi kalau dulu ada orang masalah, saya suka kasih motivasi, ya saya suka ceritakan maksudnya cerita-cerita dalam Alkitab yang menguatkan. Kali ini saya mengalami, saudara. Mungkin maksud Tuhan, saya jangan cuma ngomong aja loh gitu, biar lu ngerasain juga nih gitu ya. Tapi ya inilah proses ya, proses saya sadar, proses yang Tuhan berikan. Nah, saya bahkan sampai timbul pikiran-pikiran yang udahlah, saya nggak mau melayani Tuhan lagi dah. Ya, saya mau mundur aja. Kenapa? Karena saya bilang ya Tuhan, kalau saya mengalami ini, bagaimana saya bisa kasih orang motivasi? Saya bilang, saya aja ngalamin masalah yang berat, saya bilang. Sebagaimana saya mau mengangkat orang kalau saya sendiri juga ngalamin masalah yang berat, saya bilang gitu kan. Tapi di tengah badai ini ya, seperti firman Tuhan katakan, kalau kita mendirikan rumah di atas batu, batu itu adalah Kristus. Kalau kita tetap terus bersandar pada Kristus, itu benar loh, kita dikuatkan. Jujur, waktu di dalam masalah saya, di dalam kegalauan hati saya, tekanan-tekanan berat itu, Tuhan sering banyak berbicara dengan saya. Apa yang Tuhan sampaikan? Satu, sabar. Ya, saya kan orangnya kurang sabar. Saya maunya cepet selesai gitu ya. Sabar, Tuhan bilang. Yang kedua, Tuhan bilang mengenai apa? Selalu setia sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saya ingat, saya kadang suka bilang kepada di komunitas, salah satu ujian kesetiaan kita bukan pada waktu kita senang, tapi pada waktu lagi ada badai. Hubungan suami istri diuji lewat apa? Kadang bukan pada saat lagi happy, ya, tapi ketika ada masalah. Ketika ada masalah barulah dilihat kesetiaan seseorang. Ya kan? Nah, yang ketiga, Tuhan bicara mengenai iman. Nah, saya ini orangnya banyak khawatir. Saya khawatir sesuatu yang terlalu jauh ke depan. Makanya di sini Tuhan ajarkan saya untuk tetap percaya, beriman. Nah, di tengah badai ini, seperti yang Pak Har bilang, pasti ada. Waktu itu saya sempat konseling sama Pak Har. Pak Har bilang gini, coba kamu pikirkan apa yang kira-kira Tuhan mau dari kamu dengan badai ini. Saya pikir-pikir, iya juga ya, Tuhan nih melewati badai ini, Tuhan mau proses saya. Tuhan mau membuat saya lebih lagi percaya sama Dia, lebih lagi sabar. Ya, bahkan dulu saya pernah nggak mau berdoa, tapi Tuhan tiba-tiba ingetin saya terus berdoa, apapun yang terjadi terus berdoa. Sekalipun doamu saat ini belum terjawab, kamu harus terus berdoa. Tuhan kasih firman-Nya di perumpamaan seorang wanita yang datang kepada hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah. Wanita itu terus datang sampai hakim itu bilang, aku tidak mau diganggu lagi sama wanita ini, udahlah aku kabulkan saja. Nah, Tuhan kasih saya perumpamaan seperti itu. Jadi dari situ saya dikuatkan oleh Tuhan untuk terus berdoa. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan kabar gembiranya tahun ini, di akhir tahun ini, di Desember ini, Tuhan kasih saya hadiah. Sesuatu yang saya doakan dan istri saya doakan sudah lama, Tuhan berikan di akhir tahun ini. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali, gak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan berikan. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Har. Thank you, Robin. Jadi jangan berpikir ikut Tuhan Yesus aman-aman ya. Jangan pernah berpikir ikut Tuhan Yesus kok tambah tidak enak. Ya, selama kita di bumi ini, kita akan mengalami semua musim dalam hidup ini. Saya banyak ngobrol dengan Robin. Dia kedua anaknya cowok melayani di TIN loh, dua-duanya. Ya, setia melayani sampai hari ini.
saya ngerti bahwa sebelum kita dipakai Tuhan lebih ada banyak bagian dalam diri kita ini yang perlu diubahkan dalam, betul ya, kita perlu banyak diubahkan. Kita itu kepinginnya cepat, kita kepinginnya mendapatkan semuanya, tapi kita tidak mau diubah yang di dalam sama Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur Robin sampai hari ini dia tetap setia. Ya, saya ngerti ya, kenal dia ya. Paling saya tahu kalau sudah di gereja saya lihat mukanya agak ruwet gitu kan, saya kenal dia. Ya, saya ajak ngomong, ayo Bin ngopi, saya bilang. Ya, kita perlu teman curhat, betul? Ya, kita perlu teman untuk ngobrol semuanya. Ya, jangan ditanggung sendirian. Ya, kita ngobrol. Haleluya. Tapi kalau ngajak ngopi kami tidak perlu harus keadaan ruwet juga. Ya, jadi tapi saya bersyukur kita perlu orang, kita perlu teman untuk kita berjalan bersama-sama supaya kita selesaikan tujuan Tuhan atas hidup kita bersama-sama. Amin. Nah, yang kedua saya ingin panggil ini orang mungkin tidak asing buat kita ya. Di bumi dan di surga semua orang kenal sama dia. Tapi saya rindu dia untuk bersaksi juga di tengah saudara. Ya, saya panggil Ibu Rahel Tan, yang kita panggil Ibu Cen Cen. Dia pendoa kita, yang selama ini setia berdoa, ya, dan timnya, ya. Dia orang sangat sanguin. Ya, kalau kita kenal, jadi ya itulah tipe orangnya. Ya, nggak ada dia nggak rame katanya. Ya, silakan John. Ya. Shalom semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Har dan Cilinda. Thank you. Udah kasih kesempatan ini. Benar seperti Robin. Sebenarnya saya sama Robin itu karakternya 11-12. Kenapa saya bilang 11-12? Well, beberapa tahun yang lalu Robin dan suami saya sempat berpartner di bidang properti. Terus kemudian ya dengan seizin Tuhan juga kemudian pisah, tapi pisah baik-baik ya. Dan sampai hari ini kami masih menjalin hubungan yang cukup baik. Bahkan saya pernah bilang sama Hendro suami saya, kalau one day diizinkan Tuhan untuk kami berbisnis, saya akan pilih Robin sebagai partner bisnis saya bilang. Why? Karena ya banyak hal yang saya melihat kita punya karakter hampir mirip gitu loh. Sorry ya Pak Robin. Hari ini kalau Pak Robin dia bilang dia introvert, saya ekstrovert kebalikannya. Cuman untuk beberapa karakter saya melihat kita memiliki kesamaan gitu. Hari ini saya mau menyaksikan mengenai makna Natal yang saya dapat di tahun ini. Sebenarnya makna Natal ini saya dapat waktu Hendro menyampaikan sharing waktu kami pelayanan di Jawa. Dia menyampaikan makna Natal ini yang buat saya cukup wow, selama ini nggak pernah kepikiran gitu. Mengenai kesederhanaan. Dia bilang gini, kenapa seorang raja yang kita suka bilang raja di atas segala raja siapa? Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita kalau sama anak sekolah minggu kan kita informasikan, kita ajarkan begitu. Raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus. Kenapa seorang raja itu lahir di kota Bethlehem? Yang kita tahu kota utama di Israel adalah Yerusalem. Dan Bethlehem itu adalah kota kecil gitu, nggak terlalu terkenal. Mungkin kalau Tuhan Yesus tidak lahir di kota Bethlehem, kita juga nggak tahu Bethlehem itu apa gitu ya. Kenapa seorang raja itu lahir di kota Bethlehem yang tidak terkenal? Kenapa lahir dari pasangan waktu itu belum suami istri loh, pasangan yang sederhana? Why? Saya melihat, wow iya ya, sebenarnya Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini membawa satu message yang saya rasa buat saya itu sangat kena gitu loh, kesederhanaan. Dia lahir di kandang, di palungan,
Sedangkan dulu waktu saya belajar agama sebelumnya, dia adalah keturunan seorang raja, lahir di istana. Terus kemudian dia meninggalkan kehidupan istana dan menjadi ya yang dipuja sekarang ini. Jadi saya melihat membandingkan, sebenarnya Tuhan Yesus lahir tuh membawa satu message yang penting buat kita semua. Simplicity gitu loh, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam apa? Dalam segala hal. Buat saya dalam segala hal. Relate sama ini ya, ada kejadian lucu waktu Desember awal saya pergi ke Singapura untuk nengok bos saya. Kemudian ada satu hari saya temenin dia ke salon gitu di mall. Saya pakai baju agak sedikit lancai lah istilahnya, kaos gitu ya, kaos oblong, terus celana 3/4 yang agak gobior-gobior. Bajunya dikeluarin, saya pakai masker. Kemudian waktu masuk ke dalam salon, hair stylistnya tanya ke bos saya, yang cewek ya, bos cewek. Saya biasa panggil dia Ai. Dia bilang gini, nasa sih, nita sin kong ren ma. Well, buat yang ngerti ya, itu siapa? Mbak kamu yang baru ya? Terus bos saya lihat saya, dia pikir saya akan marah atau gimana. Tapi at that time ya, jujur saya tidak ada punya perasaan saya direndahkan. Saya nggak ada perasaan yang diremehkan gitu loh. Dan saya bisa cuma tersenyum gitu. Terus kemudian si Ai jelasin, oh bukan, dia itu adalah tangan kanan suami saya katanya. Oh sorry kata dia. Terus udah abis itu saya bilang, Ai saya tinggalin ya, saya pergi. Maksudnya saya nggak temenin selama beberapa jam itu. Di situ saya belajar, kadang-kadang memang penampilan kita itu membawa satu image buat orang lain ya. Kesederhanaan itu kan nggak mesti yang harus tampilnya gimana gitu. Tapi so far ya, saya tuh bangga dengan ibu gembala saya, Cik Linda. Dia kalau ke gereja itu ya pakai bajunya simple but elegant. Simple but elegant, nggak yang terlalu wah gitu loh. Karena beberapa waktu lalu juga saya diingatkan oleh ibu rohani saya, dibilang gini, sebenarnya seorang hamba Tuhan kalau misalnya berdiri di mimbar, jangan sampai dia mencuri kemuliaan Tuhan. Wow, satu statement itu bikin saya, maksudnya mencuri kemuliaan Tuhan tuh apa sih? Jadi semua mata memandang dari atas ke bawah, misalnya ya, let's say saya nggak tahu, puji Tuhan, sampai hari ini makanya saya mau bilang terima kasih Pak Hartono, Cik Linda, walaupun message-nya Pak Har beberapa waktu lalu selama setahun ini selalu bilang, cukup buat kita, lebih buat orang lain. Itu kadang-kadang saya nggak bisa terima loh, jujur nggak bisa terima. Kenapa? Karena daging kita itu menginginkan lebih buat kita, benar nggak? Nggak tahu ya, mungkin di sini nggak ada ya. Mungkin saya aja ya. Kalau saya misalnya punya uang lebih, saya ingin memberikan sesuatu yang lebih buat mendandani dari kepala sampai ujung kaki gitu loh. Let's say misalnya sepatu yang bagus lah atau tas yang bagus, whatever. Tapi di sini saya belajar. Ada satu peristiwa di mana waktu itu terjadi kepada Pak Har dan Cik Linda. Saya cukup shock dan kaget dan saya merasa wow. Karena selama ini mungkin konsep berpikir bahwa hidup sederhana buat saya bukan yang gimana-gimana banget ya, enggak ya. Balance dalam arti kata gini, rapi, makan cukup, tidur ada, dan kita memiliki tubuh yang sehat, itu satu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu peristiwa itu yang bikin saya shock, kaget. Pak Hari ini gembala pik loh. Dalam hati saya sempat bilang sama Cik Linda, kok begini gitu. Ini dalam hal yang positif buat saya ya, dan itu meneguhkan saya bahwa ternyata ada gembala yang memang hidup sederhana gitu loh. Untuk ukuran pik, untuk ukuran kita punya gedung gereja secara fisik seperti ini, ada loh. Karena selama ini kalau kita lihat ya, beberapa mungkin lihat di medsos dan lain sebagainya ya, banyak yang ya whatever, Tuhan ampuni saya. Satu konsep kesederhanaan itu yang bikin saya semakin yakin hidup sama Tuhan itu adalah
Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu nggak gampang. Kadang-kadang kita harus menyalipkan apa? Daging kita ya. Kita harus menyalipkan daging kita, memikul salib kita. Ada hal-hal yang mungkin nggak enak, banyak hal yang nggak enak dalam kehidupan saya yang saya sudah mengalami dari muda sampai umur sekarang. Puji Tuhan sampai hari ini, tahun depan kalau Tuhan izinkan saya masih umur 51, itu saya bersyukur gitu loh. Bersyukur kenapa? Karena masih dikasih nafas kehidupan. Ada banyak orang yang mungkin dari waktu kecil sudah pergi, sebentar doang. Terus kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, itu adalah hadiah yang paling besar. So aku gak akan, maksudnya gini, Tuhan kalau sampai saya berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, belum dijawab, it's okay. Saya sudah terima keselamatan dari Tuhan. Itu konsep saya yang saya terus bangun. Konsep yang waktu Pak Hartono mengajarkan, cukup buat kita, lebih buat orang lain. Cukup buat kita, lebih buat orang lain. Awalnya itu nggak gampang. Tapi lama-lama kalau kita hidupi konsep berpikir seperti itu akan gampang. Sama aja dengan firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan yang kita baca itu kalau kita nggak lakukan, what for? Buat apa? Cuman dibaca doang. Karena banyak firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan saya. Contoh beberapa waktu lalu waktu saya mau pergi nganterin, beberapa tahun lalu waktu saya mau menganterin anak saya pergi, menemani dia pergi ke Taiwan itu, saya bisa dapatkan ayat firman Tuhan yang pergilah engkau dengan damai sejahtera, bla 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 bla. Itu yang meneguhkan hati saya karena beberapa waktu lalu saya naik pesawat kadang-kadang suka takut ya, suka takut gitu loh. Jadi ada banyak hal dari firman Tuhan itu yang saya bilang ini, Tuhan saya mau belajar buat menghidupi apa kata firman Tuhan. Kadang-kadang contoh misalnya ya, kita punya 2 anak. Tuhan masa depan kita gimana nih? Kan khawatir tuh kadang-kadang. Atau saya misalnya untuk tahun 2025, omsetnya gimana ya 2025 bisa ningkat apa enggak ya? Ada dah khawatir-khawatir gitu. Tapi kalau udah muncul khawatir gitu, muncul firman Tuhan. Hari ini cukuplah hari ini. Kekhawatiran kamu kalau nambah emangnya bisa nambah apa buat kamu? Itu banyak. Dan itu menolong hidup saya sampai hari ini. Banyak hal dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau tadi Pak Robin bilang dia ada masalah, ada apa, sama saya juga kalau ada masalah saya jarang curhat sama teman-teman. Bahkan nggak tahu ya, mungkin juga jarang curhat sama Cik Linda ya. Saya curhatnya cuma ke Tuhan. Curhatnya ke Tuhan dan luar biasanya tuh Roh Kudus itu langsung, walaupun gak langsung tapi dia bisa kasih satu impresi di hati yang bikin hati saya lega. Bikin hati saya lega. Nah itu satu mengenai makna Natal, mengenai kesederhanaan. Yang kedua adalah saya berdoa, Tuhan saya mau menyaksikan apa? Menyaksikan apa hari ini? Sama 2 hari yang lalu juga Cik Linda ada info saya, Pak Har minta bersaksi. Oke Cik, besok paginya saya berdoa, Roh Kudus mau saksi apa? Dikasih ayatnya mengenai bendahara yang tidak jujur. Saya shock, saya kaget gitu. Well, kita baca ya di Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Maaf sebentar ya. Nanti bolehlah ini jadi PR. Bendahara yang tidak jujur. Kenapa muncul ayat firman Tuhan ini? Karena beberapa waktu lalu ada teman bertanya kepada saya. Bukan bertanya sih. Dia lagi senyum-senyum di belakang. Ci, aku sampai hari ini nggak ngerti loh, maksudnya belum terpuaskan mengenai konsep bendahara yang tidak jujur. Kenapa sih Tuhan itu memuji bendaharanya yang tidak jujur, padahal kan dia nggak jujur gitu loh. Mungkin kalau misalkan ada sebagian yang tahu ya ceritanya ya. Jadi bendahara ini dikasih kuasa sama tuannya untuk mengelola, terus kemudian satu hari ketahuan tuh dia kayaknya curang gitu. Nah kemudian dia mau dipecat. Nah waktu saya lupa apakah sudah dipecat atau belum, tapi dia mikir gini, waduh gua kalau nggak jadi bendahara gua akan gimana nih, gua ngemis, gua malu, gua ini begini. Anyway dia mulai mikir, gini aja, dia panggil orang-orang yang berhutang sama tuannya. Oke, yuk utang 100 saya kasih diskon 50 jadi 50. Jadi dia mulai melakukan satu tindakan, dan tindakan yang dipuji itu bukan tindakan dia korupsinya, tapi cara dia menghandle the future-nya itu. Yang saya berpikir gini, yes, Tuhan memuji
kecerdikan si bendahara yang tidak jujur ini untuk mengantisipasi masa depan dia. Dari sini saya belajar. Oh, saya nanya, Roh Kudus maksudnya apa sih ya? Dikasih impresi di hati begini. Tuhan bukan memuji tindakan dia, tetapi Tuhan memuji antisipasi dia untuk menghadapi masa depannya. Saya berpikir, well, kalau orang dunia aja bisa cerdik mengantisipasi masa depan, kita anak-anak Tuhan harusnya lebih cerdik dari orang-orang dunia mengantisipasi masa depan kita. Future kita sebenarnya apa sih? Ending hidup kita sebenarnya apa? Ending hidup kita adalah kekekalan kan? Hidup memerintah bersama dengan Tuhan. So dari hari ini sampai besok hari ke depannya, saya nggak membicarakan mengenai preparation, mengenai soal ekonomi, enggak ya. Itu mungkin setiap daripada kita tahu gitu. Tapi well prepare apa yang harus kita siapkan untuk menghadap Sang Raja pada saat Tuhan itu datang kedua kalinya. Saya bilang, Tuhan saya mau hidup berkenan aja. Hidup berkenan itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Makanya ada ayat firman Tuhannya katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Dia. Wow, takut dan gentar ini arti katanya banyak ya kalau kita mau nanya-nanya terus gitu. Dan Roh Kudus itu memberikan satu impresi yang luar biasa. Saya berpikir gini, benar ya, itu Roh Kudus itu adalah guru penasehat ajaib. Itu benar kata firman Tuhan. Kenapa waktu saya mendapatkan ayat ini, saya belum googling tuh waktu itu. Karena saya dapat impresi gitu. Nah baru kemarin waktu saya dapat ayat ini, saya baru googling. Ternyata memang pembahasan beberapa di internet itu mengenai persiapan, preparation dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan menyangkut dengan apa? Tema kita tahun depan ya, 2025, The Year of Preparation. Saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Jan. Sharingnya buat kita meneguhkan semuanya. Do, bantu saya Do. Ini orang yang luar biasa, salah satunya ya Dodo ini. Ya. Doa kami dan semua pendoa adalah Tuhan beri dia kesehatan prima. Ya, karena dia pemain keyboard satu-satunya buat kita. Dan dia setia sampai hari ini. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Katakan walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Lagi katakan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita boleh duduk sampai hari ini, itu bukti bahwa saudara dan saya masih tetap cinta Tuhan. Amin.
Saya tahu saudara ngalami badai demi badai. Ada banyak hal Tuhan izinkan. Masing-masing punya perjalanan yang berbeda-beda. Tuhan ingatkan ini buat kita. Nextnya aja. Di dalam Lukas 9 ayat 62 dikatakan begini. Ini perikop di mana Tuhan berbicara tentang orang-orang yang mengikut Tuhan dengan banyak alasan ya. Tuhan aku ikut Tuhan tapi, Tuhan aku mau ikut tapi, begitu ya. Aku ngobrolkan dulu ya. Banyak reason, banyak alasan demi alasan untuk mengikut Tuhan ya. Kemudian ayat terakhir dari Lukas 9:62 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang katakan apa? Siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini kata-kata yang keras waktu saya merenung. Kata-kata itu adalah tidak layak untuk kerajaan Allah. Kasih dulu kanan kiri, sudah kasih tahu siap. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa tahun depan kita akan memasuki tema tahun the year of preparation, tahun persiapan. Dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang saya sering ngomong, ini apa? Kita sedang dibawa Tuhan untuk kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kita mesti siapkan untuk itu. Dikatakan setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi dia toleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan surga. Kata tidak layak di dalam bahasa Inggrisnya adalah fit, tidak pas, tidak cocok begitu. Ya, saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu pakai baju yang saudara pakai hari ini? Karena fit, betul? Ya, enak dipakai kan? Kenapa para singer pemuji pakai baju yang sekarang? Karena enak kan? Fit. Betul? Saya paling tidak bisa kalau pakai baju yang slim fit. Tidak cocok buat saya. Ya, saya sadar itu, saya tidak bisa. Tidak cocok buat saya. Saya lebih suka yang reguler. Masing-masing, betul enggak? Tapi kalau Teddy mungkin slim fit cocok, mungkin. Iya toh. Atau yang lain mungkin slim fit. Iya. Dia pas, dia cocok, enak dipakai. Betul ya? Enak aja. Ya, isi saya ini banyak ngomong ya kepada wanita, sering pakai baju itu tidak harus ngikutin tren. Pakai itu yang pas, yang cocok dengan pribadi kamu. Jadi ya, dari waktu kau pakai, engkau cantik bukan karena ada banyak itu sebenarnya wajahnya cantik, ganteng, cuman salah kostum jadi berantakan. Betul ya? Padahal aslinya dia cakep, cantik dia, betul enggak? Makanya Alkitab ngomong begini, kita harus fit. Makanya ayo mulai ini tahun depan, ini mau enggak mau saudara, kita harus terus ada usaha, effort dari kita untuk kita makin selaras dengan kerajaannya. Dari sang raja kita. Tadi kemarin tema Natal kita, dia raja yang memerintah dalam hidup kita. Ini saya, ya buat kita semuanya, buat saya juga, buat gerejanya. Kalau ada kerinduan, doa kami adalah supaya gereja Tuhan di tempat ini, tadi dikatakan Cen-Cen, kita berkenan di hati Tuhan. Yang lain bonus. Amin. Yang lain bonus. Ayo, saya ajak teman-teman, saya ajak jemaat Tuhan. Ayo tahun depan perlombaan yang Tuhan beri buat kita, pertandingan yang Tuhan beri buat kita, membawa kita makin fit bagi Tuhan kita. Katakan kanan kiri saudara, yuk makin fit, ya, makin cocok, makin pas dengan kerajaannya, dengan Tuhan kita. Apanya? Ya seluruh kehidupan kita, men. Makanya Alkitab ngomong tidak usah toleh yang di belakang. Nanti masuk tahun 2025, yang 2024 sudah jangan terlalu banyak noleh, betul nah? Ya sekali-sekali noleh, saudara, betul? Sekali-sekali noleh untuk belajar banyak dari semua kegagalan dan kesalahan yang kita bisa buat, betul?
Tidak apa-apa, karena saya tahu saya juga sepanjang tahun ada gagalnya juga, ada salahnya juga yang saya buat. Tapi saya belajar untuk saya noleh, bukan berarti saya terus-terusan untuk menoleh ke belakang. Saya tahu di panjang 2024 ini ada orang yang mencapai banyak hal dalam kehidupannya. Ya puji Tuhan, betul? Kita bersyukur. Tapi tidak semuanya kita begitu. Ada yang kita masuk fase kegagalan. Ya, ada banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi bukan berarti tahun 2025 kita gagal terus. Karena nasib kita bukan ditentukan dari apa yang ada di belakang, saudara. Nasib kita ditentukan oleh pilihan kita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya ayo jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Sesekali boleh. Katakan suami istri, sesekali boleh. Ya. Jangan toleh kesalahan pasanganmu terus, betul? Semua kita bisa salah. Saya mau tanya, siapa di sini datang benar-benar hidupmu benar? Ayo. Siapa yang sadar bahwa kita juga belum benar hidup ini, betul? Dan perlu dibenerin, betul? Oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus. Kita ini progres menuju ke sana, saudara, untuk menjadi serupa dengan Tuhan kita. Sepanjang tahun ini kita bisa banyak hal, ngomong salah, perilaku salah dan semuanya. Apa yang ada di dalam kerajaan? Ayo kita selaraskan di sana. Kerajaan Tuhan yang Tuhan bangun, kerajaan yang penuh dengan kebenaran, kata firman, betul? Ya ayo saudara juga hiduplah selaras dengan kebenaran. Kerajaannya penuh dengan apa? Sukacita, betul? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, kata firman. Tapi soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Nah, itu yang kita selaraskan di sana. Hiduplah makin benar. Hiduplah makin benar. Hiduplah dengan damai sejahtera. Bukankah Dia sang Raja damai, betul? Ayo bangun di sana, selaraskan terus supaya kita berdamai dengan banyak orang. Hidup kita penuh damai, saudara. Minggu lalu saya katakan bahwa jangan diperintah hidup kita dengan semua kegagalan kita. Jangan kita diperintah hidup kita oleh semua rasa dendam, kemarahan, pahit hati kita. Betul ya? Kita diperintah oleh kerajaannya sang Raja damai itu dalam hidup kita. Makanya ayo sepanjang tahun ini kita ke depan, ayo persiapkan diri kita betul-betul untuk selaras dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin ya, mau ya, amin ya, amin ya. Tidak mudah, tidak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan. Siapa yang tahun 2024 masih sering gagal? Ya termasuk saya yang angkat tangan. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih karunia buat kita, amin. Dia akan turunkan ini buat kita. Tuhan itu ngomongnya begini, oke, you gagal, maju terus. Oleh kasih karunia terus. Next. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak apa? Saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap saudara dan saya ada perlombaannya masing-masing. Tidak perlu ambil beban perlombaan orang lain kepada diri saudara dan saya. Nikmati perlombaan masing-masing kita bersama dengan Tuhan. Tidak usah lihat perlombaan orang lain, betul? Tidak usah. Setiap perlombaan punya beban masing-masing, punya spesifikasi masing-masing, punya syarat masing-masing, dan punya kebahagiaannya masing-masing. Hidupmu atau bahagia saudara tidak perlu ditentukan oleh bahagianya orang lain.
Karena kita punya race yang berbeda, punya panggilan berbeda, punya karunia yang berbeda. Ya. Jadi hidupi di sana. Ayo tanggalkan semua, apa, beban apa, dosa apa, apapun bentuknya. Tahun 2024 ini jangan merintangi kita untuk makin berlomba, lari cepat bersama Tuhan kita. Ya. Jangan dibawa terus. Makanya pagi hari ini kita mau letakkan semuanya di kaki Tuhan. Haleluya. Apapun bentuknya itu. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus Tuhan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokusnya cuma satu, kepada siapa? Pribadi Yesus Tuhan aja. Haleluya, ya, karena Dia yang sudah mati bangkit buat kita semuanya. Fokus ke sana. Orang lain bisa kecewain. Bukan hanya orang lain, kita sendiri bisa ngecewakan orang. Betul ya? Karena ada banyak orang, minggu lalu saya ngomong juga ya, jangan digerakkan oleh baper terus. Kan saya cerita, saya dulu baperan dulu, kan? Tidak boleh dibawa terus, saudara. Harus semakin progres, punya kedewasaan, amin. Ya, saudara, ada banyak orang merasa dirinya dikecewakan, padahal kita bisa mengecewakan orang. Betul atau betul? Siapa yang sadar kita bisa ngecewain orang? Nah, itu menolong kita supaya kita waktu orang lain ngecewain kita tidak sampai baper kebablasan. Betul? Itu tolong kita. Makanya ayo semua beban apa yang rintangi kita selama ini, ayo tanggalkan itu. Ayo berlari melihat Yesus saja, jangan orang lain. Lihat Yesus saja. Dia yang mati buat kita dan berkorban buat kita. Saya garis bawahi lagi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Robin, setia, hidup by faith, betul, berjalan dengan iman di dalam Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dan saya ambil dari Cencen tadi, tetap hiduplah dalam kesederhanaan. Yuk kasih tahu kanan kiri, tetap hidup dalam kesederhanaan aja. Nggak usah foya-foya, betul? Nggak usah foya-foya. Toh kalau kita diberkati Tuhan, ingatkan dirimu ada tujuan Tuhan untuk itu. Banyak yang mesti kita kerjakan, betul? Jadi tetaplah sederhana, hatimu sederhana. Karena Alkitab ngomong cukupkanlah dirimu dengan yang ada. Ya, jangan hutang pinjol, itu orang yang tidak bisa cukupkan dirinya, betul enggak? Makanya kita ini punya race, punya perlombaannya masing-masing. Nikmati aja di situ bersama dengan Tuhan. Benar ya? Tidak usah tolekan. Kok lebih enak sana? Enak di sana. Tidak usah. Itu perlombaannya masing-masing, betul? Ikuti aja bersama Tuhan. Suami istri bersama anak-anak, ikutin perlombaannya. Makanya saya sama istri sampai hari ini rasa aman aja dengan hidup kami. Karena Tuhan punya perlombaannya masing-masing. Amin. Makanya banyak quote berkata begini, kalau diberkati Tuhan, jangan ditambahkan gaya hidupmu. Setuju? Tapi gaya kerajaanmu yang perlu ditambah. Amin. Ayo kita punya perlombaan yang belum selesai. Ayo fitkan terus. Ayo selaraskan terus dengan kerajaannya, dengan nilai-nilai prinsip Tuhan kita. Dan next aja. Inilah tema untuk tahun kita, tahun depan ya. The year of preparation. Kita tahu ya Tuhan kapan datang, tapi waktu Dia datang kita udah siap bersorak-sorai bagi Raja kita. Kalau toh hidup, tidak apa-apa. Ngalami ujian, ngalami proses, tidak apa-apa. Ya, dibentuk makin seperti Tuhan kita. Wow,
Ya, hadapi tahun depan bersama dengan Tuhan kita. Ya, hadapi aja, lalui aja by faith dengan iman kita. Kita tidak tahu ada banyak apa yang nanti Tuhan izinkan. Kita tidak tahu. Ya, tidak usah overthinking dulu, betul? Ya, hiduplah day by day, nikmati bersama dengan Tuhan kita. Yang di depan Tuhan sudah ada di sana. Haleluya. Tahun 2025 Tuhan sudah ada di sana. Haleluya. Siapkan segala sesuatunya buat kita hidup menggenapi tujuan Tuhan hadap itu kita. Amin. Many day. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sama-sama sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan, dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Yesus selamanya, Yesus ya Tuhan, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus amin, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapan, amin. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus
Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Jemaat katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sementara tadi malam saya mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, serahkan semua bebanmu. Katakan kepada umatku, serahkan semua penghalang-penghalang, beban dosa apapun. Tuhan mau bagi hari ini kita serahkan semua beban itu yang merintangi kita selama ini untuk mengasihi Tuhan, untuk berlari apapun itu. Ayo kita serahkan kepada Tuhan kita. Kita letakkan di kaki Tuhan kita. Beban apapun, beban dosa apa, di tempat saudara, letakkan semuanya, serahkan kepada Tuhan apapun itu. Engkau dan Tuhan yang tahu. Katakan kepada Tuhan apapun beban itu, apapun itu. Apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Supaya kita berlari tanpa ada halangan, rintangan apapun. Serahkan apapun itu, apapun itu. Ya Tuhan. Oh Yesusku. Ya Yesus Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh, dikadalah bahasa, dikadalah bahasa. Tuhan, kami bawa semuanya dalam tangan-Mu. Kami bawa semuanya, serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Yesusku, ya Yesus Tuhan. Oh, ya Yesus, ya Tuhanku, ya. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Dari dalam hatimu, engkau katakan apapun yang ada di dalam hatimu. Apapun itu, apapun yang ada dalam hatimu, semua kerinduan-kerinduanmu, apapun itu Tuhan, ya Yesusku, ya Yesusku, ya Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Yesus, kami serahkan Tuhan, Engkau mendengar kami. Kami perlu Engkau, ya Yesusku, ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan,
Oh Yesus, 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 Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Jesus, 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 my King, my Lord. Yeah, Jesus, Jesus, the Lord. Oh, Jesus, oh, hallelujah. Jesus, 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 oh, Jesus, Jesus. Kami bersyukur. Tuhan penuh. Jesus, kami perlu Engkau. Haleluya. Oh Tuhan, kami syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Ya Tuhan, ya Yesus Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih. Sepanjang tahun ini kita bisa lewati semua musim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Engkau. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara. Kau yang kuandalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu.
Lagi katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa. Amin Tuhan, tak terduga cara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah ini. Tak terbatas, tak terbatas kasih. Yes Lord, tak terduga jalan. Oh yang kami percaya, Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Lagi katakan tak terbatas, oh, tak terbatas kuasa-Mu. Yesus, cara Kau yang andalkan setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih. Kasih Tuhan, Kau yang kami percaya, ku percaya musim hidupku. Makasih Tuhan, makasih. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Mari persiapkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di Cerita proses hidupku. ya Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah Atas hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Yes Lord, tak terduga cara-Mu. oh, Kau yang Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu. amin. Tak terduga jalan-Mu. Oh ya, Kau yang Ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat roti tinggi-tinggi sambil bersyukur kepada Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang perlu kami banggakan. Semua karena kasih karunia anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami.
Terima kasih buat pentuntunan penyertaan-Mu setiap musim sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada kekuatan di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Yang lemah kuatkan kembali ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu atas kami. Firman-Mu berkata, meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia ya Tuhan. Sampai hari ini kami ada karena Tuhan. Hidup kami dituntun, diberkati, disertai oleh Engkau. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang datang dengan pasangan bergandeng tangan sambil bersyukur kepada Tuhan, sambil ucapkan berkat-Mu kepada pasangan-Mu, anak-anak-Mu, sahabat-Mu, ya di penghujung tahun ini sudah dilalui bersama-sama, tetap kompak, tetap sehati, semuanya. Yang datang dengan teman, doakan temanmu, ya, doakan sahabatmu, doakan suami istri, doakan. Terima kasih. Dilalui bersama, tahun depan dilalui lebih kompak lagi, lebih sehati lagi. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat pasangan kami, buat putra-putri yang Tuhan percayakan. Makasih buat keluarga kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat mereka. Oh Tuhan terima kasih. Berkati mereka. Berkati setiap pasangan, berkati masing-masing setiap kami. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. 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 Mari angkat tangan kita bersama-sama. Arahkan tanganmu untuk tahun yang depan sambil ucapkan berkat-Mu. Sambil ucapkan berkat-Mu di tahun yang baru. Arahkan tanganmu, ucapkan berkat-Mu kepada tahun 2025. Ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dilimpahi penuh kasih karunia Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati, ucapkan berkat di tahun yang baru. Ucapkan dalam nama Yesus. Oh, bayangkan kau melihat Tuhan lebih lagi di tahun yang baru. Bayangkan itu. Oh yes Lord, ada Tuhan, ada penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, we praise You Lord. We praise You Lord. Oh, kami memberkatinya. Apapun kata dunia ini Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan kami Tuhan kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apapun. Tuhan, kami menatap tahun yang baru dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, we praise You Lord, we praise You Lord. Oh Tuhan, ya Tuhan. Thank you Jesus.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup. Lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Sampai selama-lamanya. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Berapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau memulai tahun 2025 dengan double grace, ya Tuhan. Double blessing, ya Tuhan. Double anointing, ya Tuhan. Favor demi favor Tuhan kami nikmati sepanjang tahun yang baru. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena Yesus yang sudah selesaikan di atas kayu salib buat kami. Berkati rumah tangga umat-Mu, ya Tuhan.
terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Tuhan berkati yang mereka usahakan dikerjakan, studi anak-anak kami. Berkati dari kelimpahan-Mu dengan hikmat-Mu untuk mengelola ya Tuhan semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu bagi kepentingan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan, beri karuniakan kesehatan buat umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, diberkati dengan berkat kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.